Bapa yang Maha Baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengenalan-Mu akan kasih-Mu Tuhan buat kita semua di tempat ini. Kiranya Tuhan kami mau mengenal lagi sedalam apa kasih-Mu, sejauh mana kasih-Mu, sehingga kita bisa mempraktekannya di tengah-tengah keluarga kita untuk menjadi grow and glow. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang siap mewartakan firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Buat kita yang percaya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Mungkin saya undang untuk berdiri sedikit lagi aja, sedikit lagi ya. Saya selalu kalau dalam khotbah selalu punya statement seperti ini. Jesus is the root and the practical truth. Boleh nggak waktu saya sebut pertama kali kita sama-sama bicarakan ya. Jesus is the root. Jesus is the root. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk dan terinspirasi. Teman-teman semua, kenapa saya selalu mulai dengan ini? Biar kita semua tuh punya mindset bahwa segala sesuatu yang bisa menjawab permasalahan dan pertanyaan kita adalah Kristus. Setuju ya? Dan yang paling penting adalah harus percaya bahwa ini adalah bisa dikerjakan. Setuju? Dan praktis. Jadi waktu kita punya mindset itu nanti mempekerjakannya di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kehidupan kita dengan yakin. Jangan pikir, oh susah, betul nggak? Saya dulu mikir semua firman sulit. Ternyata Kristus sudah memberi contoh buat hidup kita. Oke ya? Nextnya, wah ini udah sering dipakai sampai hilang nih Bro Kelvin. Oke, thank you ya, thank you. Ready to grow and glow in my family. Ini ngomong-ngomong, keluarga saya, ya. Bro Kevin, saya harusnya di atas apa di bawah ya? Di atas ya? Soalnya, iya, soundnya rada aneh kalau di sini, saya dengarnya, ya, rada aneh. Oke, saya akan memulai dengan satu kesaksian, ya. Kesaksiannya luar biasa, saya percaya mudah-mudahan Anda nggak ngalamin, tapi ini kurang lebih gambaran dari keluarga saya, ya. Saya punya 3 orang anak, 1 istri. Anak saya yang paling besar umur 16 tahun, ya. Yang kedua 10 tahun, 11 tahun. Yang ketiga paling kecil itu ya, umur 6 tahun. Jadi bedanya 5. Oke? Dan di sini saya mau mulai dengan satu statement, apa sih family? Ternyata ada yang nulis family life's greatest blessing. Setuju ya? Ya, setuju ya? Life greatest blessing. A group that dreams, laugh, plays, and love together. Betul ya? Dreams, jadi kita punya cita-cita. Dulu waktu kita memulai punya keluarga, kita selalu pikir nanti kalau punya keluarga happy. Iya gak ya? Semua kita, that's why kita menikah satu sama lain. Ternyata apakah itu not only in the good times. Wah ini yang paling ngeri. Ternyata keluarga itu banyak dramanya. Siapa di sini yang merasa punya banyak drama keluarga? Saya salah satunya. Iya enggak? Kita pikir anak kita bisa kita atur. Kita pikir anak kita sesuai dengan pikiran kita. Kita pikir anak kita sesuai dengan visi kita. Ternyata enggak loh. Ternyata kita pikir anak kita sesuai dengan behavior kita. Ternyata enggak semua. Iya kan? Bro ini luar biasa aku kenal tadi ternyata salah satu pengurus BCA. Bro siapa aku lupa bro. Bro Hadi ya. Bro Hadi anaknya ini yang pertama. Oh satu saja. Ini masa cute-cute-nya. Ya kan? Semua seturut dengan pikirannya kita. Sampai satu hari anaknya bertumbuh jadi 16 tahun bro. It's a different story ternyata. Ya, dan saya akan cerita itu. Dan the most precious gift. Iya enggak? Kita berpikir keluarga kita akan sesuai dengan tujuan kita. Nah saya akan mulai dengan, saya akan mulai dari mana? Sini aja. Oke, ini keluarga kami ya. Terakhir kita liburan, ini anak saya 16, ini istri saya, anak saya yang kecil dan yang cewek. Dan saya mau bercerita tentang kisah kami berdua. Oke, kisah kami berdua pernah saya ceritakan ya, mungkin Ibu Lina pernah dengar. Hari ini saya mau cerita versi lengkapnya banget. Karena waktu itu 10 menit Ibu ya, kecepatan. Jadi anak saya dan saya ini punya hubungan yang tidak harmonis teman-teman semua. Ya. Dia berumur 16 tahun, sejak umur 15 tahun kita makin menjauh dan saya merasa anak saya ini makin sedikit out of control. Oke. Nah, apa yang terjadi adalah anak saya ini mulai
namanya anak remaja hidup dengan terpengaruh sama branded. Ya, baju-baju mahal, sepatu mahal, ya enggak? Pergaulan mahal, restoran mahal, semuanya mahal-mahal. Ya enggak? Karena apa? Karena pengaruh sosial media. TikTok, ya enggak? Dan lainnya. Murah banget. Pernah denger ya? Indra Kents yang ketawa berarti relate karena korban dia berarti. Ya, korban berapa ratus juta bro. Nggak balik ya enggak? Indra Kents betul nggak? Jadi teman anak saya ini ngelihat, oh hidup tuh gampang ya. Punya mobil murah, BMW. Harus ada makannya di tempat-tempat yang high. Kita papanya makannya kaki lima, betul nggak? Kita makannya sate aja udah happy. Dia beda, in a different level. Kita liburan, milihnya tau nggak? JW Marriott nginepnya, bener nggak? Jadi ribut nih kita, tapi ya jadi juga kita ikutin dia. Nah, tapi banyak yang selek kita. Saya nggak tahu sampai satu hari kita di KL ribut sama dia, sampai saya usir dia. Udah kalau kamu nggak mau ikutin Dedi, kamu punya cara kamu sendiri. Kita tinggalin dia, paspor saya ambil. Sampai marahnya kayak gitu teman-teman. Saya nggak tahu cara handle dia. Dan dia terus push karena dia terpengaruh dengan dengan teman-temannya dia. Tahu apa yang terjadi? Saya punya anak ini pinter. Saya harus akui bukan pinter sekolah. Ya bukan pinter sekolah. Tapi saya temuin dia pinter gadget. Dia punya keinginan untuk explore gadget tuh tinggi. Jadi orangnya demen sama elektronik. Satu hari dari dia usia 10 tahunan, dia minta iPhone 7 teman-teman. iPhone 7. Saya nggak beliin. Masuklah pandemi, waktu pandemi dia kurang lebih SMP. Saya nggak beliin, dia akhirnya ngumpulin duit sendiri, nggak cukup, dia minta saya beliin, akhirnya saya beliin juga. Waktu saya beliin dia, ternyata dia bisa kotak-katik tuh handphone teman-teman. Terus dia suka cek di bursa second. Dedi ada handphone yang murah lagi nih di bawah harga pasar, kita beli nggak? Lama-lama saya lihat, kok ini anak ngerti harga murah mana, terus saya tantang dia, dia mau beli lagi. Lu kalau mau beli lagi, pakai duit lu aja atau duit Dedi tapi mesti bisa dagangin. Dia respon itu, dia take the challenge. Akhirnya dia dagangin saudara-saudara. Satu handphone saya beli, dia bisa jual. Untunglah 500.000, untung 1 juta. Akhirnya ambil lagi handphone Samsung. Saya modalin, dia bisa jual lagi. Anak SMP ya, umur 15 lah waktu itu. 15, 14. Jual lagi Bro Hadi. Untung lagi. Lama-lama gua modalin terus dong. Jadilah bisnis. Anak saya demen sosial media, namanya digital marketing ya. Jadi dia ngerti operasionalkan namanya Tokopedia. Gue bingung nih anak nih. Kenapa punya duit Pak? Gitu loh Pak Hasan. Ingat kalau anaknya tiba-tiba punya duit mungkin dia lagi dagang Pak Hasan. Terus dia tektok terus duitnya jadi banyak. Saya nggak kasih duit bisa beli banyak hal. Wah tambah curiga dong saya. Dapat duit dari mana nih? Betul nggak? Terus ternyata omsetnya dia puluhan. Omsetnya dia naik. Tahu nggak? Satu hari istri saya sadar. Kayaknya duit kita ada yang bobol. Saudara, bener begitu dicek Pak. Ada bobolnya. Begitu dicek bobol tau gak berapa Pak? 300 juta duit saya bobol. Diambil sama dia. Sampai tiau loh itu. Buat saya sih gede banget ya. Saya gak tahu buat Pak Rudijab mungkin. Just a joke ya. Tapi buat saya itu gede banget ya. Gila saya bilang oke deh. Akhirnya apa yang terjadi? Marah dong saya. Marah besar. Saya panggil dia. Kita meeting keluarga sampai malam. Saya tanya interogasi dia. Saya hukum dia, kamu gak boleh A, B, C, D, E, F, G. Terus saya bilang, kamu harus balikan. Tapi saya pikir-pikir, aduh balikan gini gimana caranya ya. Ya udah, kita convert itu jadi modal saham. Jadi modal saham. Ya udah, Papa chip in dana dari situ. Lo gak usah balikin. Kebanyakan dengar khotbah kan ya. Harus mengampuni betul gak? Ya udah, kita ikutin Tuhan mengampuni. Ya udah, chip in modal. Jalan berlangsung, memang betul terjadi perputaran traffic ya kan. Tapi keuangan dia gak bisa saya track. Udah punya perjanjian, keuangan harus kita bisa track. Ya enggak, bisnis kita harus bisa monitor. Kagak tuh,
Makanya bisnis sama anak susah. Gak punya pertanggungjawaban gitu kan. Dia belok-belokin aja kita gak boleh tahu. Betul gak? Puter semua ya gak. Udah jalan waktu. Terus dia beli apa terserah. Kita pokoknya bingung deh. Ada duit aja nih anak. Waktu berlanjut. Satu hari. Udah berapa bulan kemudian. Istri saya mulai curiga. Yang kedua kali. Dan gak ngomong sama saya lagi. Ini kali. Dia tanya terus sama anak saya. Apa yang terjadi, apa yang terjadi. Dan anak saya gak mau cerita. Sampai akhirnya istri saya udah gak tahan cerita ke saya. Kayaknya bobo lagi. Bener Bu, Bu Lina begitu saya cek. Bobo lagi, berapa? Sampai tiau lagi. Gila ya, gimana nih orang BCA? Saya kurang ilmunya nih Pak. Betul gak? Iya kan? Bobol, kalau Bank BCA karyawannya jago-jago kita kan. Dia udah melakukan 5C, betul gak? Kita gak bisa. Kita bobo lagi, kaget saya. Marah gak hari itu? Marah banget Bu. Saya panggil malam-malam. Itu abis Bible study Pak Boksu. Abis Bible study saya dikasih cerita seperti itu. Kaget dong saya. Pulang malam jam 10. Akhirnya saya sidang. Saya bilang gue sampai pagi dan gue sidang nih anak. Bener Pak Boksu. Sampai pagi jam 4 saya interogasi terus. Sampai dia nangis. Sampai dia gak mau ngapa-ngapain. Sampai marah. Saya bilang sama dia. Ini terakhir saya bilang. Ada 4 hal kamu gak boleh kerjakan. Punishmentnya 1 adalah tidak boleh nonton Coldplay. Waktu itu pas mau ada Coldplay. Batalkan kamu nonton Coldplay. Coldplaynya hari Rabu. Yang kedua adalah kamu semua punya aset. Aset kamu semua. Besok pagi, ini hari Jumat malam ya. Besok pagi hari Sabtu kita kumpulkan. Kita jual berapapun aset yang kamu ada. Apalah semua benda hartanya dia. Kita jual gantiin Dedi. Yang ketiga, malam ini juga kamu kasih tahu passwordmu, kita transfer duit ke rekening Dedi. Dan kamu bisa rasakan bagaimana sakitnya waktu uang itu tertransfer tanpa ikhlasnya kamu. Rasa sakitnya kayak apa, kamu harus rasakan. Yang keempat adalah kamu tidak akan sekolah. Kebetulan anak saya sekolah di international school. Semester depan kita keluarkan kamu dari sekolah international school ke sekolah nasional. Saya bilang begitu. Dan bukan kamu doang sendiri. Adikmu 2 ikutan. Enggak sekolah di international school lagi. Kita cari local school. Kok begitu sih? Saya bilang iya. Karena perbuatan kamu akan mengganggu ekonomi keluarga dong. Untuk future plan buat adik-adikmu. You are not fair. Ya kan? 4 hal itu kita sudah bilang final vonis. Yang terjadi apa teman-teman? Jam 4 pagi kita tidur, dia juga udah tidur udah lelah, saya ke kamar, kita tidur. Bangun saya jam 10 pagi, hari Sabtu berarti. Saya keluar, ketemu mama saya, ngobrol sebentar, mama saya tahu mau denger detailnya apa yang terjadi malam itu. Kita ngobrol. Terus habis itu ada 1-2 hal mama saya kasih saran. Terus sudah saya dengar, saya akhirnya ada kolam ikan. Saya sendiri ke kolam ikan sebentar. Pas di kolam ikan, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya. Dan Tuhan tuh gak maksa saya, dia cuma ngasih saya satu cara pandang baru. Ya, cara pandang baru. Dia bilang, hari ini yang kemarin malam terjadi sangat pahit buatmu. Iya Tuhan. Yang kemarin terjadi itu sangat menyakitkan. Iya. Dan kamu sudah siap dengan punishment. Artinya apa? Ganjaran. Betul ya? Diganjar nih. Semua itu boleh kamu lakukan. Tapi Tuhan bilang, coba aku mau bawa satu lagi alternatif. Ya, Tuhan gak maksa saya. Coba kamu ambil alternatif kedua adalah, kamu selama ini suka khotbah, aktif di full gospel, iya enggak? Suka preaching to people, dan saya suka baptis banyak orang, karena menginjili dengan satu kata kunci adalah, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih karunia. Kamu banyak cerita itu. Iya kan? Hari ini anakmu apa yang terjadi? Tuhan bilang anakmu itu gak butuh. Anak saya itu sempat rebel, dia tidak mau ke gereja teman-teman. Gak mau ke gereja. Dia nanya, Dad buat apa aku ke gereja? Saya paksa dia ke gereja waktu itu. Sampai satu hari Tuhan bilang,
Kamu bisa bayangin gak berempati sama anakmu? Dia dipaksa ke gereja, kira-kira dia happy gak orang dipaksa? Gak happy, coba berempati. Akhirnya saya berempati, saya ngobrol sama dia. Ternyata ada 1-2 hal yang membuat dia tersandung di gereja. Di situ saya mulai mengerti. Tuhan bilang, udah biarkan anakmu di rumah dulu. Dibanding bawa malah batu sandungan. Ya udah, anak saya gak mau gereja. By the grace of God, dia ketemu teman waktu itu. Dia ke JPCC, saya di gereja AFGF. Dia ke gereja JPCC. Nah itu saya ngalamin anugerah Tuhan pertama. Akhirnya Tuhan pimpin dia ketemu. Ingat ya teman-teman, kalau anak kita bisa ke gereja, itu bukan karena kekuatan kita. Karena anugerah Tuhan loh atas hidup kita yang mengalirkan hati dia. Saya terima itu. Terus, tapi saya bingung Tuhan. Bagaimana saya mesti ngajak anak saya ke gereja lagi? Gak ada jawaban. Tuhan, nah balik ke kolam ikan tadi. Tuhan bilang, kamu banyak baptis orang menginjil tentang apa kasih karunia Tuhan dalam hidup tiap kita diampuni. Terus anakmu gimana? Hari ini anakmu dibilang, tidak perlu khotbah lagi tentang kasih karunia. Hari ini anakmu tidak perlu seorang pendeta yang di depan dia ngomongin tentang apa kasih karunia. Hari ini anakmu tidak perlu gereja untuk dia datang. Saya mendengarkan apa yang Tuhan sedang ngomong di kolam ikan itu. Tuhan cuma ngomong satu hal. Hari ini anakmu yang diperlukan adalah seorang pastor di rumah ini yang bisa ngasih contoh apa itu kasih karunia. Seorang pastor di rumah ini yang dia bisa rasakan apa itu kemurahan Tuhan. Seorang pastor di rumah ini yang bisa mempraktekkan apa itu grace. Bukan khotbah dari pendeta, bukan khotbah datang dari gereja, tapi dari seorang pastor. Waktu Tuhan conversation sama saya terbuka. Iya ya. Tuhan bilang, hari ini kamu jadi pastornya. Tuhan bilang, saya tidak paksa kamu. Dua-duanya bagus, kebetulan ini ada tanda. Kanan kiri ya, kebetulan di bawah sini. Saya mau hujar dia dengan ganjaran, itu oke, kata Tuhan. Dia layak mendapatkan semua ganjaran itu. Tapi hari ini Tuhan kasih satu pertimbangan. Kamu nggak ngambil yang satu lagi. Efeknya adalah kamu akan menjadikan ini satu kesaksian yang luar biasa. Satu kemuliaan Tuhan. Anakmu akan mengenal namanya kasih karunia. Bukan dari pendeta. Tetapi dari perlakuan kamu kepada dia. Saya bilang, Tuhan, you better be right. Karena kalau enggak, saya bilang, saya sakit loh. This time, Tuhan harus benar. Oke. Saya bilang sama Tuhan, saya akan masuk ke kamar, anak saya udah bangun, udah siapin semua. Aset-asetnya yang dia mau jual, saya masuk ke kamar. Ya, saya masuk ke kamar dan saya lihat ada mamanya juga sudah siapin. Oh ini ya barang-barang yang kamu suka. Iya Dad, ini udah siap dijual. Siap Dad. Tahu nggak? Saya cuma bilang satu sama dia. Oke, ini kamu suka, saya suka. Ini yang mau kamu jual, iya. Ini buat kamu ya. Saya bilang, bingung dia. Ini kamu suka juga? Iya, ini buat kamu juga lagi. Ini kamu suka? Iya, ini saya suka. Ini buat kamu lagi. Biar makin ke tengah, ini endorsement ya. Ini buat kamu lagi, kamu suka. Saya bilang sama dia, apapun yang harusnya dijual, saya yang beli dari kamu. Dan saya kembalikan ke kamu. Anak saya dan istri saya silent. Gak bisa ngomong. Gak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berusaha mencernanya. Dan saya datang, langsung saya peluk anak saya. Kamu tahu yang nangis pertama itu bukan dia, itu saya. Saya nangis, beneran nangis. Dan nangisnya tahu kenapa? Saya bilang sama dia, son, let's start over from 0-0. Don't do it again. Start over from 0-0. Saya bilang, apapun yang terjadi kemarin, I cover everything. Your failure, your stupidity, your ignorance, let me cover it. Saya nangis teman-teman. Saya baru tahu ternyata kita selama ini puji Tuhan, betul? Haleluya, Tuhan baik.
Kenapa? Karena kita yang mendapat anugerah pengampunan itu. Setuju? Kita mendapat masa depan baru, betul? Saya baru tahu ternyata orang yang memberikan anugerah itu sakit. Nangkap ya? Saya kepahitan. Kita selalu kepahitan sama bapak. Yang ini kepahitan sama anak. Waktu you try to become a victim, yes, you akan kepahitan. But when you become a man of God, is different. Saya ternyata yang diubahkan Tuhan, teman-teman. Dan waktu itu saya nangis sama dia. Saya bilang, jangan lakukan lagi karena bayarnya terlalu mahal. Saya nangis sama dia. Dan saya bilang, son, let's do it from the beginning. Let's do it. Let's do it. Waktu saya jalankan itu, tahu apa yang terjadi? Anak saya akhirnya kita berdoa dan dia masuk kamar dia 20-30 menit. Dia baru comeback. Dan waktu comeback, tahu apa yang terjadi? Malam itu kita pergi malam hari makan-makan. Conversation sudah berbeda, ya. Acceptance sudah terjadi dan domino efeknya mulai terjadi. Dia sering ngobrol sama kita, dia ngobrol sama saya. Terus bicara, kita malam ngobrol lagi. Dan yang hebatnya waktu itu terjadi di bulan Oktober, November. Di November dia mulai tanya, Dad, saya mau ikut Dedi ke gereja lagi. Dan yang gilanya adalah, Dad, kapan ya saya kira-kira bisa pelayanan? Dulu dia pelayanan multimedia di IFGF itu. Saya kelihatannya mau pelayanan multimedia lagi. Terus saya bilang, kamu masih punya akses gak? Punya, Dad. Saya coba kontak. Dan akhirnya dia kontak pelayanan multimedia lagi. Dan dia kembali dan dia bersama kita. Bergereja. Tuhan kembalikan anak saya yang hilang. Bukan karena saya hebat. Karena anugerah Tuhan yang terjadi buat hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi satu hari kalau anak kita bisa jadi baik dan jadi benar. Itu bukan karena kita mampu dan hebat. Bukan kita anaknya pendeta. Tahu enggak? Ada kebenaran satu yang saya mulai sadari. Bahwa, tahu enggak? Anak bukan anak pendeta. Ya, anak biasa-biasa pun bisa jadi pendeta kalau dipanggil Tuhan. Ya toh? Itu kan kayak papa saya seorang yang bukannya langsung dari Kristen. Tapi waktu kita dipilih, lihat. Dan yang kedua sebaliknya, anak yang pendeta pun bisa tidak terpilih loh. Jadi artinya apa? Kita terpilih atau enggak? Itu by the grace of God. Setuju enggak? Siapa yang lebih percaya kita terpilih karena anugerah Tuhan bukan karena kekuatan papanya? Hari itu saya baru tahu, ternyata kita dipilih, anak kita dipilih, itu bukan karena kita hebat. Nah anak saya masuk akhirnya. Puji Tuhan enggak? Waktu terus berjalan. Ada satu momen, mungkin 2-3 minggu lalu, kita lagi ngobrol bersama. Anak saya ngobrol, mungkin kita deep talk. Sampai dia nangis, dia ngomong sama saya. Saya kalau ngelihat Daddy sama Mom, I cannot face you, Dad. Dia ngomong begitu. Saya tidak bisa berani ngelihat you lagi. After all the things you've been through. Begitu banyak waktu yang saya lakukan. Saya itu gak enak sama you. Saya itu gak enak sama kamu, Dad. Lihat. Akhirnya dia mengkhotbahkan isi tentang kasih karunia kan. Dia gak layak. Dia gak layak ada di sini. Tapi kenapa Daddy masih mau? Daddy masih mau lakukan ini. Daddy masih mau take care saya. Lihat gak? Bukan saya yang khotbah. Ngerti gak? Tapi Roh Kudus sudah berkhotbah untuk dirinya. Saya ambil next ya. Do you want to have a good family? Siapa yang mau memiliki keluarga yang baik? Yang 100% gini, yang setengah-setengah gini, yang gak mau begini. Yang mau 100%. Puji Tuhan. Yang setengah-setengah. Oh gak ada. Oh puji Tuhan. Iya kan? Tapi how? Betul gak? Pertanyaannya how? Oke, pertanyaannya how? Ini naik ke atas kan sih? Oke. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Akan mengingatkan kamu ya akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata kuncinya apa? Harus ada Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Tuhan membentuk saya.
Ini kata kunci yang saya mau ceritakan ke kita semua. Tahu nggak teman-teman? Nggak ada. Dulu saya belajar. Nggak ada satu buku ya yang akan cocok dengan semua orang untuk ngajar anaknya. Setuju nggak? Anakmu aja yang nomor 1, 2 sama 3 itu cara ngajarnya beda-beda loh. Harus sadari. Kalau Pak saya nggak sadar ya ntar kepahitan anaknya. Dan anak saya sama anak you belum tentu sama. Jadi yang saya ketemuin satu, yaitu butuh Roh Kudus yang akan diutus Bapa untuk mengajar segala sesuatu. Itu artinya wisdom. Gak ada satu jurus untuk semua anak. Yang ada satu Roh Kudus untuk semua jawaban. Yang nanti tersedia custom made, tailor one by one. Anak saya cara ngajarnya beda. Anakmu cara ngajarnya gimana? Pertanyaannya, kamu mau gak selalu tanya Tuhan? Nah yang paling hebat adalah dengan kejadian yang terjadi sama kesaksian saya. Yang diubahkan itu bukan anak saya dulu. Saya yang diubahkan dahulu. Saya yang diubahkan dahulu. Saya baru tahu rasanya menjadi seorang bapak yang utuh. Nah ini yang beda experience ini. Dulu saya udah jadi bapak bu. Bapak seperti apa? Bapak yang melahirkan anak. Namanya bapak. Setuju? Tapi saya tidak pernah tahu, saya baru tahu jadi bapak seutuhnya adalah bapak yang sudah masuk ke tahap namanya pengorbanan. Berkorban, kalah sama anak lu, bisa terima enggak? Dan di situ saya baru tahu Tuhan ubahkan saya dan ngajar saya. Hari ini saya mengerti, I'm a full father figure because I have one encountering with God. Dan saya bilang sama dia, waktu saya bisa lakukan pengampunan itu buat kamu, itu bukan karena kamu. Karena saya ngelihat Yesus yang mengampuni saya. Kalau saya nggak ngelihat Yesus, saya nggak akan ampuni kamu. Definitely. Tapi karena saya tahu, dan satu hari anak saya nanya, Dad kenapa bisa? Karena saya diampuni Yesus dan saya tahu rasanya. Gimana saya dilepaskan dari cengkeraman penghukuman. So I want to give it to you. Nangkap ya teman-teman. We speak with actions. Nah ini penting. Yang pertama adalah anak harus melihat teman-teman. Anak harus melihat. Ya, bukan dikotbahin, harus melihat. Yang kedua, anak harus merasakan. Apa artinya gini? Kamu harus ke gereja dong. Pastor kamu yang akan ngajar. Enggak bisa, it's fail. Kamu jadi pastornya. Nah setiap kita dipanggil bapak-bapak menjadi imam. Dan dia harus lihat, oh kamu begini, merasakan. Yang ketiga, anak harus terinspirasi. Datang ke gereja ada gunanya enggak? Kok dia enggak ngeliat, gue enggak ada gunanya. Bahkan enggak terinspirasi. Yuk, tanya Tuhan. Yang terakhir, anak harus tergerak, artinya melangkah. Saya kasih satu contoh kasus. Lihat gambar di bawah ini ya. Ini gambar airport, betul? Tanggal 2 kemarin, saya itu dipanggil untuk menjadi pembicara di Batam. Namanya Young Movement Conference Regional Susimata. Susimata itu Sumatera, Singapura, Thailand sama Malaysia. Itu regional besar. Dan akhirnya waktu saya dipanggil ke sono, dia bilang, Pak bawa 2 orang lagi pesaksi. Saya bawa 2 orang pesaksi, tahu nggak? Tuhan ngomong sama saya apa? Bawa anakmu. Itu hari Jumat teman-teman. 2 minggu sebelumnya saya akhirnya tanya jadwal anak saya. Dan saya ajak dia. Datang ke Batam. Istri saya nanya, kenapa lu ajak? Dan saya dapat hikmat dari Tuhan. Lihat nggak yang ini? Nomor 1, anak harus melihat. Saya disuruh Tuhan daripada lu ceritain sama anak lu apa sih pelayanan, apa sih mission, apa sih ada hadir di tengah-tengah mission in the business world. Ya kan? Ajak. Akhirnya saya bilang, ajak. Ada ujian nggak? Nggak ada ujian. Kamu pergi sama Dedi. Ngapain Dad? Sit down, shut your mouth, just follow me. Lu lihat aja, karena besok kamu bisa belajar lagi di sekolah, tapi kejadian ini once in a lifetime. Akhirnya mamanya agree, berangkat sama saya, kita berempat. Dia satu anak kecil, gak apa-apa. Dan dia melihat, saya bilang kamu jadi tim fotografer aja udah. Udah difoto-fotoin, dia melihat satu pelayanan. Yang kedua, dia melihat. Apakah papanya strong in the Lord? That's one thing for sure. Ya, apakah di tengah marketplace-nya tidak
Saya itu adalah seorang pengusaha dalam Tuhan. Dia harus ngelihat, karena saya sedang mencetak seorang pengusaha dalam Tuhan. Dalam 5 tahun mendatang, anak saya 21 tahun. Dia harus ngelihat apa itu pengusaha dalam Tuhan. Dia harus lihat contoh, bukan khotbah. Lihat, kita makan bareng-bareng sama teman-teman full gospel businessman di Batam. Saya bilang, you come with me to a mission. Nah, dia lihat lagi di hari keduanya, kita sedang ngobrol, empowering teman-teman di situ. Dan ini dia, lihat ya. Ini dia. Yang terakhir ini tahu gak siapa? Kalau ada yang tahu, namanya Justin Yap. Tahu dong udah yap-yapnya. Bener gak? Anaknya Korudiap. Kita sedang mentor dia datang dari Singapura, aku mau datang. Datang. Nangkap ya? Apa yang kita melakukan? Anak harus melihat, merasakan. Terakhir anak saya terinspirasi gak? Pulang saya nanya, what do you think? Ya I can feel. Saya bisa melihat, saya bisa dengar, saya tahu ini ring of my fellowship nanti ke depan. Ya kok, ya Dad ya, banyak pengusaha-pengusaha ternyata cinta Tuhan. Saya sih masih belum ngerti, you just come and follow. 5 tahun lagi dia umur 21, dia akan masuk ke sini juga. Nah kan maksudnya? Tapi ini loh, we speak with action. Dia harus ngelihat seorang pastor dong. Jangan kita kasih ke boksu terus. Iya enggak? Waktu kamu di rumah, enggak kayak pastor nih laga bokap gue. Jadi pastor. Anak saya dipanggil sama sekolahnya karena dia dibilang curang. Tahu enggak teman-teman? Saya datang, saya cari gurunya. Ini waktu habis dia pulih ya Bu ya. Saya langsung ngomong 4 mata sama dia. Bu, enggak berempat. Ada anak saya. Bu, kalau anak saya bersalah, saya akan menjadi orang pertama yang hukum dia. Tapi kalau anak saya benar, saya akan menjadi lawyer yang paling terbaik sampai titik darah penghabisan. I will defend my son. Anak saya dengar. Dan habis itu gurunya bilang, Pak boleh gak kita berdua ngobrol? Boleh, dia keluar dan saya ngomong sama gurunya. Sorry Bu, saya harus ngomongkan itu sehingga anak saya punya citra diri yang benar. Bahwa dia punya seorang bapak seperti Kristus yang akan defend his case. You get it what I'm talking about ya? Jadi hal kayak gitu you minta hikmat Tuhan. Dia harus ngelihat bapak-bapak di sini. Terutama bapak-bapak ya. You gotta be a good pastor for your son. Jangan saya gak bisa. Saya letoy. Iya kan? Saya gak oke. Papa kerja aja pokoknya. Betul gak? Iya kan? Padahal kamu bilang, oh you strong in the Lord, strong in the Lord. Semua gak ada yang mau. Di gereja tidak mau pelayanan. Anakmu ngeliat, bapak gue aja gak pelayanan. Iya kan? Iya kan? Kasih tunjuk. Tapi tau gak, anak saya sempat mau keluar gereja terakhir di Desember. Kandet, saya sudah coba masuk. Tapi teman-teman gereja kayaknya kurang welcome. Saya telepon sama salah satu gembala saya. Bro, saya rasa ini kali saatnya saya akan keluar gereja. Teman saya yang pastor itu nanya, kenapa? Saya ngeliat gini, anak saya punya selek dengan beberapa hal, tidak mungkin saya ke gereja kita lagi, karena saya sih nyaman sama semuanya. Tetapi saya akan menjadi selfish buat anak saya. Saya bilang, son, if you wanna go, leave the church, I'll go with you. Let's find a new one. Nah, bapak-bapak bertobat enggak? Are you stand for your son, or you stand for yourself? Does that make sense? Nangkap ya? You gotta stand for him. Jangan sampai saya aktif di full gospel, belain semua orang, anak saya gak saya bela. Akhirnya anak saya pulih satu demi satu. Susah loh jadi seorang bapak. Ya. Nah, bagian saya apa? Pernah cerita ini? Ada yang ngerti gak gambar ini siapa? Ada pisoknya, ada anaknya. Abraham. Betul? Satu hari Tuhan, ini kan semua pergumulan pertanyaan ya dalam hidup kita Pak. Gak ada yang ngajarin. Roh Kudus ajar kita lah. Saya cuma bagiin aja esensinya. Saya tanya Tuhan, kita dipakai Tuhan di ladang pelayanan. Anak gue gimana? Anak gue kanan kiri nih. Tuhan bilang, Har, kalau sampai sesuatu terjadi sama anakmu. Contoh aja. Apakah dia dipanggil Tuhan atau dia hilang. Diambil iblis dalam kerumunan iblis. Apakah kamu masih mencintaiku? Pak Nathan, kita akan sampai satu pertanyaan itu loh. Apakah kamu masih mencintaiku? Apakah kamu masih melayananku? Apakah kamu meninggalkan semua dan kamu benci sama aku? Man in the Lord, these questions will come to you.
Saya sampai di titik itu. Nangkap gak? Dan akhirnya saya bergumul sama Tuhan cari jawabannya. Tuhan bilang apa? Tengok hambaku Abraham. Di detik-detik sampai dia disuruh serahkan anaknya. Apakah Abraham memilih anaknya atau memilih Tuhan? Setuju gak? Dia memilih Tuhan. Tuhan bilang, ikuti contoh orang itu. Oke. Kamu tahu sampai saya bisa bikin statement. Kalau terjadi sesuatu sampai sama keluargaku, saya akan tetap strong in the Lord. Anakku bisa gone. Bisa drifted kalau dia kena narkoba. Are you still strong in the Lord? Atau kamu tinggalkan semua pelayanan? Kalau saat kamu punya bisnis, seret keuangannya. Are you still very strong in the Lord? And still hope that God is with you? Or you leave God? Buat orang yang gak pernah ketemu pertanyaan ini, dia gak akan pernah siap. Nah saya tahun lalu, saya disiapkan Tuhan dengan acara drama-drama ini. Sehingga saya tahu, kalau terjadi sesuatu sama anak saya, kematiankah memisahkan kita? Apakah dia dibawa belok sama iblis? Saya akan terus melayani Tuhan. Mau di gereja, di FGB, di komunitas saya. Kita bapak-bapak ambil keputusan itu hari ini. Nangkap ya? Nah, oke, satu, punya mindset berserah milik Tuhan. Dulu saya pikir anak tuh milik saya. Saya pegang kenceng-kenceng, erat-erat. Ternyata begitu dramanya terjadi, saya tahu semakin saya pegang erat, saya makin banyak kecewa. Sampai satu hari Tuhan ngomong, tahu nggak, anakmu itu milikku. Jadi kamu jangan pikirin. Setiap kita akan ngalamin encounter with God. Yang penting kamu minta hikmat Tuhan. Tahu nggak, setiap kita itu dipanggil Tuhan karena Tuhan tulis hidup kita. Nangkap ya? Tuhan tulis hidup kita. Saya dipanggil Tuhan bukan karena papa saya Kristen. Karena Tuhan panggil saya. Lewat sekolah, kuliah, ketemu Tuhan. Masuk ke dunia pelayanan. Emang jalannya lu udah ditulis. Sampai saya mengabdikan diri untuk menjadi, ya beginilah, melayani di marketplace. Tadi lagi di mobil, anak saya nanya, Dad, maybe I haven't got the calling. Maybe you got. That's right my son. Don't worry, your time will come. Nah, people will think I'm crazy. Nah, itu kan Tuhan tulis hidupnya. Jangan takut. Yang kedua, berdoa minta hikmat Tuhan. Itu bagian kita. Doain aja teman-teman anak kita dan minta hikmat Tuhan. Tuhan, gue harus ngadepin anak yang ini kayak apa? Tuhan, saya mau ngadepin anak ini gimana? Gak akan sama. Tapi kalau kamu baca buku boleh. Banyak baca buku, denger reference, minta hikmat Tuhan. Ya, saya setiap pagi itu 1 jam. Itu meditate firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? 1 jam. Dan dapatlah hikmat-hikmat. Hikmat itu yang gak dicatat di buku, itu paling penting. Ya, itu tailor made buat kamu. Yang ketiga, nah ini penting. Akhirnya saya tanya, oke, kalau memang anak saya punya Tuhan, ya udah saya serahin. Terus saya ngapain Tuhan? Betul? Kita main biliar aja terus, betul nggak? Pelayanannya enggak gitu. Tuhan ngasih saya satu hal. Nah, bagian kamu ngapain? Jadi orang tua. Bukan jadi pemilik anakmu. Bisa ngerti bedanya? Orang tua tuh gini. Tugas kamu adalah cari uang yang terbaik. Kerja yang terbaik. Kasih legacy. Anakmu itu dititipin Tuhan sama kamu itu. Supaya dia bisa mendapat pendidikan terbaik dari kamu. Nangkep uangmu itu buat ngasih anakmu itu sekolah. Ngerti ya? Nah itu tugasmu. Yang kedua, jadi coach. Temukan. Saya temuin anak saya. Main piano. Gak beres. Gue udah lihat, nggak jago anak gue, nggak usah, bye-bye. Main olahraga nggak bagus, nggak usah, saya cuma kasih di encouragement aja, encourage doang ya Pak, ini bukan kebenaran. Encourage bang. Nggak banyak lah pemain piano itu yang kaya raya, udah begitu aja. Nggak ya? Nggak banyak pemain sepak bola yang kaya raya. So you're doing okay son, find the next one. Jadi cariin, begitu anak saya jago dagang, saya booster dagang. Nggak ya? Dia demen elektronik, saya booster elektronik. Jadi apa? Jadi coach teman-teman. Mau nggak kamu jadi coach buat anakmu? Iya kan? Dan yang ketiga jadi pastor. Ingat jadi pastor? Pastor bukan yang di gereja, yang di rumah kita. Bisa ngerti ya? Itu tugas terbesar kita tuh. Nextnya. Nah, bagian Tuhan apa? Ini bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah nulis hidupnya. Tuhan akan tulis hidup anak-anakmu teman-teman. Dan hidup kita. Jadi jangan kamu tulis hidup anakmu. Pusing. Berantem terus nanti. Biarin aja. Jangan-jangan hidup anakmu perlu muter dulu. Perlu turun dulu.
What is the cost for me? 600 million rupiah. That's the cost. Setiap kita punya cost. Some people cost-nya apa? Masuk narkoba. Some people cost-nya apa? Married by accident. Bisa nggak? Saya cerita nih. Tapi biar Tuhan tulis hidupnya. Dan rencana pembentukannya. Ya kan? Yang kedua, Tuhan ciptakan waktu encounter dia. Setiap kita di sini yang percaya Tuhan, emang karena kata pendeta? Enggak. Pendeta cuma ngomong. Kita semua ketemu pribadi. Setuju nggak? Kok Tuhan tolong saya? Saya ngobrol sama Pak Hasan tadi. Saya tanya dia, Pak gimana momen ketemu Tuhan? Pak Hasan cerita. Encounter kan? People yang gak pernah punya encounter. Dia gak akan pernah lekat dengan hati Tuhan. Dia cuma a church goer. Nangkap ya? Nah saya berharap anak saya ketemu encounter demi encounter tuh. Another encounter demi encounter. Nangkap ya? Yang ketiga, Anda baca kisah Ishak, Yakub, Daud. Tahu nggak? Anak bapaknya Daud siapa? Yesi. Betul? Jesse namanya. Jesse itu sama Daud kerenan Daud lagi. Tapi lihat, Yesi nggak bikin banyak-banyak. Mungkin nggak setiap hari ketemu Tuhan. Tapi Tuhan pilih Daud. End of the game. Jadi artinya apa? Kita jangan mikirin gitu loh. Anak kita ini harus kita pakemin. Enggak, kita berserah sama Tuhan. Tuhan berdasarkan anugerah yang cari dia. Oke? Supaya apa? Supaya kita bisa rest in Christ. Supaya kita orang tua, parents nih. Surrender. Tahu surrender? Hidup kita damai sejahtera. Tapi damai sejahteranya punya iman loh, pengharapan di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. So you surrender, happy, joyful, resting. Bisa ngerti resting ya? Kekuatan kita gak bisa berubah orang. Oke, itu yang Tuhan mau. Habis itu ya Anda melayani Tuhan lah. Nah pertanyaan penting. Apakah Tuhan akan merencanakan yang jahat atau yang baik? Itu pertanyaan pentingnya loh. Yang baik betul? Kalau waktu kita serahkan sama Tuhan punya pembentukan. Dia pasti mengadakan yang terbaik. Setuju gak? Itu yang kita perlu pegang. Namanya iman. Fokusnya apa? Fokusnya ini aja teman-teman. Grow and glow. Satu, solid in character. Anak kita solid in character. Solid in character ngapain? Bentuk aja cara berpikir dia. Cara pikir dia itu bisa dibentuk dari mana? Dari conversation. Anak saya itu kalau Anda nanti satu hari ngobrol sama anak saya. Itu udah ngomongnya panjang, jauh dan kayak orang besar. Kenapa? Karena yang dia ketemu beberapa teman dia. Ketemu temannya punya orang tua. Kok kamu bisa berpikir kayak gini? Jadi critical thinking itu dibentuk dari orang tua. Terutama men. Jadi if you can make a conversation, a deep conversation terus sama dia. Critical thinkingnya bentuk. Nah ini gak diajarin di sekolah. Nah tugas kita pastor-pastor at home. Bangun ini cara berpikirnya. Membentuk keputusannya. Apa yang dia percayai itu harus transfer. Terus pegangan hidup. Anak saya nanya, Dad I maybe don't understand kenapa saya harus ke gereja. Saya cuma bilang satu. Saya akan bentuk kamu tujuannya untuk punya pegangan hidup. Betul? Perlu kan pegangan hidup. Nah yang kedua. Fokus apa? In calling. Calling itu yang temuin bukan sekolah. Bapaknya. Atau orang tuanya. Pastornya. Tadi saya cerita. Kalau dia gak jago musik. Nah. Anaknya Bro Kevin jago nih musiknya. Papanya yang harus gali callingnya. Nangkap ya? Ngapain potensi dirinya? Passionnya. Purpose-nya. Harus siapin purpose-nya dalam hidup dia. Unplace. Tempatnya di mana? Kalau kamu bisa bantu itu bagus. Yang ketiga, apa? Solid in life priorities. Anak kita dibantu nih sama kita. Kalau tiga ini Anda bisa bantu, ini tugas kita. Solid in priorities dari mana? Contoh kehidupan. Apa sih Pak solid in priority? Saya kasih ini aja contoh. Pernah denger ini gak sih? What is a priority in our life? Nomor satu adalah Tuhan, betul? Betul gak sih? Apa gak betul Pak? Nomor dua, keluarga. Nomor tiga, apa? Pekerjaan. Nomor empat, ini benar gak? Kurang lebih begitu ya? Pernah dengar apa pertama kali ini? Yang pertama kali jangan angkat tangan. Oh iya pada gak pernah dengar.
Ya ini benar, rata-rata seperti itu. Satu hari, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Saya dikasih remah sama Tuhan. Ini lagi dialog with God. Kita setiap kali ini terus kan. Ya kan? Tahu gak Tuhan bilang, ada satu yang kamu miss. Di antara Tuhan dan keluarga. Tahu gak apa? Ini yang kalian akan ngerti. Bu, jangan difoto dulu bu. Belum keluar satu ini bu. Ini abis ini Anda boleh foto. Nah ini. Ini baru bro. Ini. Yang ini difoto bu. Ya. Bait Allah yang hidup. Kita always miss this point sampai satu hari saya sadar dan saya ceritakan ke anak-anak didik saya. Bait Allah yang hidup ini yang kita tidak pernah pikirin. Bait Allah yang hidup itu siapa? Bait Allah yang hidup itu siapa? Siapa yang di sini merasa bait Allah yang hidup? Angkat tangan. Yang setengah hidup segini. Oke, yang bait Allah yang hidup. Wah, ngeri kali semuanya. Kita miss this point. Dan saya kaget waktu Tuhan kasih rema ini. Maksudnya apa? Kamu tahu nggak? Kita itu nggak pernah mikirin bangun bait Allah yang hidup. Bait Allah yang hidup itu adalah tempat Tuhan bersemayam. Setuju nggak? Tuhan bersemayam di mana? Di diri kita. Dan Tuhan bilang sama saya, saat kamu tahu dirimu, apa potensimu dan apa limitationmu, kamu perbaiki. Satu, makanya bait Allah yang hidup ini harus punya hati yang gembira. Tahu hati yang gembira itu joyful heart. Kalau hatinya carut marut, Tuhan bisa hadir? Enggak bisa. Makanya saya selalu konten diri saya. Punya hati yang Roh Kudus hadir gampang. Yang kedua, apa? Pikiran. Pikiran ini jangan pikiran kotor. Pikiran positif, baca firman. Makanya pikiran-pikiran kita sesuai dengan pikiran Allah. Allah hadir enggak? Yang ketiga, ini yang kita semua enggak pernah kerjakan. Malas, tahu enggak apa? Jasmani kita. Tahu enggak kenapa? Tuhan ajarkan saya itu sekarang itu tiap hari itu main basket sendirian. 1 jam. Saya punya makanan itu kalorinya itu cuma 100 kalori. 1000 kalori. Buat apa? Karena ngerti Tuhan bilang. Kamu mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Mau ya? Sejauh dan selama apa kamu dipakai Tuhan, itu tergantung seberapa lama bait Allah kamu itu sehat. Nah, kalau kamu punya ide-ide dari Tuhan, sukacita Tuhan, tapi kamunya piansui. Bisa nggak datang ke sini hadir memberitakan firman Tuhan? Bisa? Bisa. Lah kamu misalkan habis itu sakit COVID, fenomia, gak bisa. Dari situ saya baru ngerti, bait Allah ini kamu harus fokusin teman-teman. Jadi ini Tuhan, ya saya kasih gambaran. Tuhan itu bisa membuat berkat bagi banyak orang lewat kehidupanmu. Setuju gak nih? Kamu mau ngomongin keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tanpa kamu gak jadi. Setuju? Ini orang gak banyak mikir. Tapi mau ngomongin strong in the family, strong in the work, strong in the ministry. Kamunya strong, semuanya jadi berkat gak? So it's all about bangun bait Allah yang hidup. Makanya mulai hari ini baca firman Tuhan, serius sama Tuhan, datang ke persekutuan ke gereja ini untuk supaya otak kamu ini banyak positif attitude-nya Tuhan. Yang kedua, jangan makan samcan, jangan makan tepung terigu, jangan makan jeko. Saya udah jarang bu makan gituan bu, karena ngerti ini. Nangkap ya, saya kalau bisa Tuhan kasih anugerah 20 tahun, 30 tahun lagi tetap strong. Saya tuh turun 10 kilo. Karena kenal ini. There's one good reason kenapa kamu diet. Wah ditegur nih sama baju merah. Tegur ya. Artinya istrinya sudah sadar, Bapak kan bait Allah. Tanpa kamu kita merana. Itu udah bener Pak. Ya, tinggal dipraktekin aja, bener gak? Bu jangan kasih dia tepung, terigu, soda, gula, semua jangan bu. Pasti nanti kurus kayak boksu bu. Tapi ngerti ya, bait Allah yang hidup ini penting. Ya, karena inilah tempat Tuhan bertahta. Keluarga itu jemaat pertama kita. Jemaat yang kamu kalau mati semuanya mati. Nangkap gak? Kamu punya duit, berkat, pertama ke jemaat pertama loh. Dia yang hidup karena kamu punya kebodohan. Kalau kamu bodoh, mati jemaat pertama kita. Bapaknya tukang main judi, mati semua anaknya. So you are a pastor of a church. Yang kedua adalah cara Tuhan memelihara kita. Pekerjaan itu simbol dari seberapa produktif kamu di dalam Tuhan. Betul gak? Makanya kita bisa gak bantu orang dan kita dibayar. Nah itu namanya pekerjaan.
Yang terakhir pelayanan, ekspresi kita. Gimana? Ngerti nggak? Kalau kita ngerti. Dan ini gampang Pak. Saya ketemu rumusnya, saya bagikan. Nah di keluarga saya mulai sama anak saya perhatikan ini. Jadi anak saya harus lihat seorang papanya itu dekat sama Tuhan. Setuju nggak? Check mark. Setiap hari dekat sama Tuhan. Yang kedua, dia ngelihat papanya jaga hidupnya. Betul? Dia ngeliat saya baca buku, betul nggak? Terus suka cita. Yang ketiga, dia prioritaskan keluarga. Betul nggak? Dia harus ngeliat juga, dia itu a strong in the work. Bukan pemalas. Yang terakhir, dia juga harus melayani. Tadinya anak saya mau datang ke sini. Saya bilang jangan. Karena saya ngomongin tentang hubungan kita. Nanti saya jadi ayam sayur, betul nggak? Kalau ada dia terintimidasi saya. Tetapi dia mulai ngerasa bahwa kalau dedinya pergi pelayanan dia ikut. You get it? Terinspirasi. Oke, next. Berapa menit lagi ya bro? 5 menit lagi ya? Oke. Nah ini saya cuma kasih gambaran. Ya. Ini kita. Oke. Ini kita kaum pasutri semua. Ya. Ini keluarga kita. Ini adalah area living temple. Kehadiran keluargamu kalau dekat kita. Ya. Akan merasa dekat dengan bait Allah. Harus terjadi gitu. Dan tugas kita adalah nanti saya ceritain. Nah ini yang penting teman-teman. Ini yang penting. Fondasinya itu Kristus. Ya, lihat gak? Saya gambar fondasinya segede gajah. Betul? Ya, saya kasih satu perumpamaan. Saya itu pabrik reklame ya. Kalau Anda ngelihat reklame. Anda ngelihat reklame kan begini ya. Billboard ya. Betul? Ya, billboard ya. Ini kalau 1 ton ya. Bawahnya itu mesti 3 kali lipat teman-teman. Yang di bawah itu mesti 3 ton. Sehingga apapun yang terjadi nanti itu kuat. Setuju? Coba ini kuat gak? Gak ada fondasi. Setuju ya? Ya, makanya jangan terlalu tertarik ngebangun apa yang kelihatan. Karena kadang-kadang it's fake. You have no ground. Nah inilah kita bangun fondasi dalam Tuhan. Nah kenapa harus kamu yang terkoneksi? Kalau kamu sudah tahu you are a pastor, then it's different story. Anak-anakmu akan kamu pelihara dengan baik. Imamat yang rajani ya saya sebut. Nah baru kamu punya pekerjaan. Bisa mengerti? Kamu akan bisa impact pekerjaanmu karena kamu strong. Nangkap ya? Nah yang berikutnya, baru ministry. Kamu baru bisa impact ministrimu. Semakin kamu kuat terus dibentuk Tuhan, kamu terus ini akan terus mengimpact. Nah di sini waktu di ministry yang saya mau ceritakan, kita itu sedang membentuk living temple. Kayak sekarang kita ngobrol kan, ini sedang membentuk ini ministry ini sini. Living temple yang lain. Sehingga apa? Semakin banyak living temple yang terbentuk. Misi Tuhan di dunia makin terjadi kan. Karena banyak orang-orang benar. Oke? Nah ini aja teman-teman. 4 hal yang harus kita persiapkan buat teman-teman pasutri dan anak-anaknya. Fokus kalau hari ini Pak saya bingung Pak anak saya mau kemana supaya jadi orang kaya, pintar. Bagus juga, itu cuma efek teman-teman. Tapi kalau Anda bangun ini, strong with God, strong family, strong in business, strong in ministry. Don't worry, sisanya cuma efek kok. Nangkap gak? Dia menjadi orang yang berpengaruh di dalam dunia. Dia menjadi orang yang kaya. Kaya itu kan bukannya tujuan, itu sebab. Tahu gak? Orang rajin pangkal kaya. Jadi kalau kamu rajin aja, rajin, jujur, itu mah efek. Saya gak pernah ngajar kekayaan dan saya ngomong sama anak saya. Jangan kejar kekayaannya, itu cuma efek. Kejar menjadi punya integritas, kerja keras. Nah itu yang kita ajarin. Sisanya mah efek daripada perbuatan kamu. Ya. Udah habis belum? Kalau udah habis udah ini saya cut deh. Udah habis ya? Udah itu aja teman-teman, beri kemuliaan buat Tuhan deh. Tepuk tangan karena ada Q&A.